Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, kuliah Pancasila ya, yang mestinya tatap muka tapi ini harus online dan sebagainya. Saudara harap cermat untuk mengikuti. Jadi lehernya Pancasila itu mulai dari proklamasi kemerdekaan dan sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ya. Kemenangan sekutu dalam Perang Dunia membaca bahwa hikmah bagi bangsa Indonesia menurut penggunaan yang digunakan oleh para pendiri-pendiri bangsa untuk keperluan membentuk panitia itu pada tanggal 18 Agustus. Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman diberangkatkan ke Satkhon atas panggilan Jenderal Besar Tanusi. Oleh sebab itu, Insinyur Soekarno dengan para pendiri-pendirinya mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak boleh dirubah oleh siapapun. Memang Indonesia harus segera merdeka. Antara lain oleh Soekarno diangkat sebagai ketua panitia persiapan kemerdekaan, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, dan Rajiman sebagai anggota. Oleh sebab itu panitia persiapan kemerdekaan atas Dokoretsu Chomboju Osakai 31 orang pada waktu itu, termasuk ketua dan wakil ketua. Adapun susunan keanggotaan PPKI tersebut adalah sebagai berikut. Insinyur Soekarno ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta wakil ketua. Adapun anggota-anggotanya antara lain Dr. Rajiman Diyodiningrat, Ki Bagus Hadikusumo, dan lain sebagainya. Karena kalau saya terjemahkan nanti. Oleh sebab itu sidang PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah proklamasi keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Oleh sebab itu dengan dalil apapun juga Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta dan para pendiri bangsa Indonesia tidak boleh ditawar. Hari itu juga harus merdeka bangsa Indonesia. Oleh sebab itu sidang pertama 18 Agustus 1945. Sidang pertama PPKI dihadiri 21 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. A. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi 1. Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang nomor 2, menetapkan rancangan hukum dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945 setelah pengetahuan dan lain sebagainya oleh para pendiri bangsa Indonesia sebagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang B memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Terus C menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, sidang kedua 19 Agustus 1945. Pada sidang kedua PPKI berhasil memutuskan ketetapan sebagai berikut. Nomor 1 tentang daerah provinsi dengan pembagian sebagai berikut. Antara lain di daerah provinsi itu meliputi adanya seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, dan lain sebagainya.
Itu semua adalah provinsi yang nantinya sebagai induk kemerdekaan di wilayah-wilayah tertentu. Yang nomor dua, untuk sementara waktu kedudukan dan sebagainya diteruskan seperti sekarang ini. Untuk sementara waktu kedudukan kota diteruskan seperti sekarang. Hasil yang ketiga dalam sidang tersebut adalah dibentuknya kementerian atas departemen yang meliputi 12 departemen. So, yang ketiga, sidang ketiga 20 Agustus 1945. Pada sidang PPKI dilakukan oleh sebab itu saya maaf pada sidang ketiga PPKI dilakukan perabasan terhadap agenda tentang Badan Penolong Keluarga Korban Perang. Itu pada waktu itu memang banyak sekali tentara-tentara Indonesia yang kalah perang atau terjebak oleh tentara-tentara Belanda pada waktu itu. Terus adanya suatu sidang keempat 22 Agustus 1945. Pada sidang keempat PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia pada waktu itu yang didengungkan oleh Presiden Soekarno yang pusatnya berkedudukan di Jakarta. Setelah itu setelah proklamasi kemerdekaan, secara ilmiah proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut. Dari sudut ilmu hukum, secara yuridis, proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional. Yang nomor dua, secara politis ideologis proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia yang pada waktu itu Soekarno menjadi presidennya yang terpilih. Oleh sebab itu terbatas dan penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara proklamasi Republik Indonesia. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terhormat, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuasaan sekutu yang berupaya untuk menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah Nusa pada waktu itu memang oleh Jepang. Ada kalanya Jepang ingin mengikuti jejak Belanda, tapi terus adanya suatu penembakan sekutu, Jepang bergulung tikar pada waktu itu. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah RI mengeluarkan 3 buah maklumat. Nomor 1, maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Agustus. 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari presiden sebelum pada waktu itu sebelum Soekarno yang ada di pemerintah Indonesia. Itu kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden KNIP. Yang nomor 2, maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pemberitaan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa negara proklamasi sebagai negara demokrasi. Yang nomor 3, maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 yang intinya maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Oleh sebab itu, pembentukan negara Republik Indonesia Serikat sebagai hasil dari konferensi meja bundar, maka pada waktu itu suatu persetujuan
oleh Ratu Belanda Juliana dan Wakil Pemerintah RI di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember 1948, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMP. Antara lain nomor 1, Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat. Yang nomor 2, Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal. Yang nomor 3, Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, proklamasi kemerdekaan sebagai naskah proklamasi yang terinci. Itu antara lain yang pertama. Terus kami mengutarakan sedikit banyak tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pancasila yuridis kenegaraan yang mestinya saya sendiri akan memberikan itu, tapi ya karena pandemi ini nanti mungkin belakangan akan bisa saya gunakan, dan kemarin sudah saya berikan pada masalah naskah Pancasila yang kami berikan pada saudara untuk dipelajari. Oleh sebab itu Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional bagi masyarakat Indonesia, Pancasila bukanlah sesuatu yang asing. Karena bagaimana Pancasila menjadi ideologi negara yang harus dilaksanakan sebagai ideologi nasional, dan itu harus kita semua tahu bahwa Pancasila menjadi suatu ideologi negara. Namun sebagai sebuah ideologi dan dasar falsafah negara, Pancasila layak untuk dikaji kembali relevansinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebetulnya saya sendiri pada waktu itu Pancasila untuk diorbitkan pada bangsa Indonesia, ada penataran P4, ada Undang-Undang Dasar dan sebagainya, itu saya sebetulnya sangat setuju itu. Karena bagaimana juga bangsa Indonesia tahu akan kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Pancasila itu merupakan suatu doktrin yang harus dipelajari oleh semua bangsa Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak akan dipisah-pisahkan. Oleh sebab itu melalui perjalanan panjang negara Indonesia sejak merdeka hingga saat ini, itu Pancasila ikut berproses dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu kalau saya berbicara pada masalah Pancasila yuridis kenegaraan, memang segala sesuatu yang berkaitan dengan adanya aturan, dengan adanya undang-undang, itu tidak bisa lepas dari Pancasila. Karena Pancasila merupakan sumber hukum yang paling tinggi. Kalau Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan sumber hukum yang tertinggi, tapi Pancasila itu merupakan sumber dari segala sumber hukum yang semua aspeknya nanti akan kembali kepada Pancasila. Demikian saudara-saudara, mungkin nanti untuk lain kali akan bisa kita kita perpadukan antar perkuliahan kita. Ya begitu saudara-saudara yang saya hormati, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.